untuk hal-hal yang lebih konkret semacam itu. Jadi melalui desakralisasi ini beragam perda syariah itu bisa ditinjau ulang, dibicarakan kembali, karena pada dasarnya si perda itu sendiri adalah sakralisasi dari apa yang dipercaya sebagai doktrin-doktrin Islam tersebut kan, ya Kang? Betul. Jadi perda-perda, keputusan-keputusan publik pertama itu bertentangan dengan konstitusi, ya, pertama. Kedua, itu menodai universalitas Islam itu sendiri. Oke, menodai Islam itu sendiri ya? Ya, menodai. Karena kita punya prinsip tadi kan yang fundamental di dalam Islam itu apa? Yang ini kan ada unsur universalitas tadi, yang mestinya itu bisa mengakomodasi keragaman yang ada. Nah, itu konsep Gus Dur tentang pribumisasi. Pribumisasi itu Islam universal, tapi melingkup di dalamnya banyak sekali keragaman budaya, tradisi, dan adat istiadat, kelompok yang bermacam-macam. Okay? Kalau Islam itu mendiskriminasi, mengeluarkan orang-orang yang lain, yang beda, itu namanya menodai universalitas Islam itu sendiri, gitu. Harusnya keragaman itu diterima. Misalnya yang paling sederhana bahasa, ya kan? Jadi bahasa dalam konteks pribumisasi ini yang dikembangkan oleh Gus Dur, mestinya ya bahasa Arab, bahasa Indonesia nilainya sama saja. Ya, atau bahasa kan? Lokal ya? Bahasa lokal, bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa lokal sama saja nilainya, gitu. Oke? Nah, oleh karena itu karena berada di dalam konteks budaya. Itu bukan bagian dari doktrin universal, doktrin utama. Jadi manifestasinya bisa dalam banyak sekali budaya, dalam banyak sekali bahasa. Oleh karena itu, ketika kita melihat perilaku tertentu, memanggil seseorang, uhti misalnya, kenapa harus berubah kayak begitu? Apakah ada nilai tambahnya? Gitu ya. Apakah ada nilai tambahnya bahwa menggunakan bahasa itu punya nilai ibadah? Iya kan? Ya. Dalam konteks ini tidak ada. Itu biasa aja bahasa. Misalnya, harus minum air zam-zam. Misalnya, kayak itu contoh gitu ya. Itu kan sebuah produk biasa dan itu jangan diidentikan sebagai Islami atau tidak Islami. Tidak sakral. Orang yang minum air zam-zam itu kemudian mendapatkan pahala. Itu. Ya. Nah itu harus dibedakan. Silahkan, kita tidak melarangnya melakukan itu, tapi jangan mengidentikan prinsip-prinsip dasar Islam itu dengan hal-hal yang partikular semacam itu. Kalau membaca ini Pak Harun yang memperkenalkan sangat panjang, kalau membaca tradisi Islam yang sangat kaya dan banyak tersebut, kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya ada satu pemikiran yang sangat kuat ketika zaman kejayaan Islam dulu. Pemikiran yang rasional, yang menunjukkan bahwa di luar Tuhan, di luar Tuhan itu sendiri sesungguhnya adalah partikular. Partikular itu khusus, tidak universal, yang sifatnya itu sangat tidak abadi, bisa berubah karena waktu dan bisa berubah karena tempat. Ya itulah yang disebut baru. Itu di luar Tuhan semua, itu makhluk. Itu harusnya orang yang mensakralkan di luar Tuhan, itu namanya dalam bahasa tauhid itu syirik. Oke. Wah, ini dahsyat sekali ini. Ya, setuju. Iya. Ya. Orang yang mensakralkan di luar Tuhan itu syirik. Ya. Itu tauhid yang beneran. Jadi yang sakral itu hanya Tuhan. Ya. Nah, karena itu yang lainnya bisa berubah dan harus berubah menyesuaikan zaman, kira-kira begitu, menyesuaikan tempat. Dan itulah kebudayaan, dan itulah peradaban, dan itulah adat istiadat, dan itulah keragaman beragama dan sebagainya. Begitu Kang Ade. Ya. Jadi kenapa saya merujuk pada Cak Nur dan Gus Dur? Karena mereka mendapat memperkenalkan pemikiran-pemikiran yang tak terbayang di pemikiran-pemikiran sebelumnya, yang membuat mereka deadlock. Menginginkan Indonesia menjadi negara Islam, deadlock, dan Indonesia hampir tidak ada. Itu.
oke. Tapi Cak Nur dengan Gus Dur dan yang lain-lain, para tokoh-tokoh kita yang tidak bisa saya sebut satu persatu, itu memberikan jalan sama kita punya negara modern Indonesia di satu sisi dengan iman yang kokoh. Begitu Bang Ade. Kang Saiful udah luar biasa menjelaskan apa yang sebetulnya Kang Saiful ingin sampaikan di orasi yang juga luar biasa tersebut. Sebagai pertanyaan penutup satu saja nih Kang Saiful. Lalu siapa yang harus melakukan ini? Yang harus kan gagasan-gagasan, ide-ide, pemikiran-pemikiran yang menjadi sumber penguatan kebinekaan kita sebagai dasar negara yang tidak bisa kita bantah, itu adalah nasib kita lah sebagai manusia Indonesia. Itu sudah ada pemikiran-pemikiran itu yang seperti saya katakan tadi dari Cak Nur dan Gus Dur diantaranya, Pak Munawir Sazali diantaranya, kiai-kiai NU yang kita banyak sekali gitu ya mengembangkan pemikiran ini. Gus Dur yang mengemukakan gagasan-gagasan ini ke publik. Nah, udah ada itu, maka yang dibutuhkan sekarang adalah reaktualisasi, mengaktualkan kembali gagasan-gagasan mereka. Kenapa mengaktualkan kembali? Karena yang saya perhatikan dan saya sudah diskusi dengan banyak teman, dosen-dosen, guru-guru, pemikiran-pemikiran seperti ini sudah sepi di kampus-kampus. Kalau kita bicara tentang perubahan kebudayaan, perubahan gagasan dan seterusnya, kan lewat pendidikan diantaranya yang strategis, ya kan? Bukan lewat partai politik. Tadi bicara tentang populisme Islam berkaitan dengan massa. Masa itu yang paling bisa diakses ya lewat pendidikan. Okay? Oleh karena itu, saya percaya karena saya mengalaminya, Bang Ade, bahwa pendidikan itu penting, bahwa pemikiran-pemikiran tertentu itu penting, mempengaruhi cara saya berpikir. Gitu. Nah, siapa yang harus melakukan ini? Kita kembali tidak pemikiran ini diaktualisasikan di agen-agen pada masyarakat, pada kelompok-kelompok yang strategis, yang bisa berpengaruh terhadap massa yang lebih luas. Yaitu orang-orang yang mulai dari yang terpelajar, dari kampus-kampus dalam hal ini. Minimal di kampus itu harus pemikiran semacam ini, pemikiran yang kompatibel dengan keberagaman kita sebagai bangsa. Harus dominan. Harus menjadi wacana utama. Saya merasa zaman saya mahasiswa, pikiran-pikiran semacam ini dominan. Sekarang saya merasa itu tidak lagi. Teman-teman udah banyak yang ngeluh sama saya. Istilahnya sepi ya Kang ya? Sepi. Sekarang sepi dari diskursus keislaman semacam itu. Nah, itu jadi aktualisasinya mulai dari kampus. Saya karena kemarin bicara di UIN, saya sangat berharap UIN ada banyak sekali UIN dan YIN dan perguruan tinggi Islam di seluruh Indonesia yang ada. Dan harusnya dari sanalah produk-produk pemikiran yang menjadi sumber dasar penguatan kebinekaan kita itu lahir. Harusnya dari sana, bukan dari tempat-tempat media sosial. Orang yang nggak jelas, nggak ngerti agama gitu menjadikan rujukan untuk hidup beragama. Yang pada dasarnya saya melihatnya itu lebih banyak unsur Arabisasi. Arabisasi terhadap Islam dan Arabisasi terhadap Indonesia. Dan itu namanya sakralisasi terhadap yang tidak sakral. Dan itu syirik. Luar biasa. Kang Saiful